Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak kekal, dan dia tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi perkataan dirinya sendiri. Tetapi ia hanya menyampaikan perkataan Allah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ustadz satu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi perkataannya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak jujur kepada dirinya. Dan dikatakan bahwa yang disampaikan itu perkataan Allah, bukan perkataan dia. Dan ada malaikat juga. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Yang dia sampaikan sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan akulah yang awal itu bukan perkataan Yesus, tetapi apa yang dia dengar dari Allah. Ini contoh, ada air dan gelas aqua, jadi diisi penuh. Nah, air tetap air, gelas tetap gelas. Demikian juga di sisi Yesus, ada firman Allah, ada malaikat Allah yang menggerakkan Yesus. Itulah sebabnya Yesus tetap Yesus, dan yang bersuara, yang memakai Yesus itu adalah utusan dari Allah. Jadi dibedakan. Nah, ini para pendeta banyak yang belum tahu hal ini. Walaupun mereka dengar, itu fakta. Ya. Pada saat juga dia itu naik ke surga, dia dalam bentuk roh. Posisinya roh itu tetap masih dikuasai oleh roh Allah. Ya. Ada saja Pak Dan Cemumek. Memang kalau ngomongin Dan Cemumek itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya itu karena apa? Karena sering buat konten-konten yang lucu-lucu gitu loh. Kali ini dia membahas dari Yohanes 8 ayat 58, yang mana dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 58 berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Katanya Ustadz satu ini bukan perkataan Yesus, tapi ada yang mengatakan kepada dia. Jadi ini bukan perkataan Yesus katanya. Benarkah demikian? Coba kita baca sekali lagi. Tapi bacanya dari ayat 57 ya. Biar lebih enak, biar lebih komplit gitu ya. Mulai dari ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi di sini orang-orang Yahudi mengatakan bahwa umurmu kan belum 50. Terus kamu sudah tahu tentang Abraham? Kan begitu. Lalu keluarlah perkataan Yesus itu bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ini kan perkataan langsung dari Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ini bukan perkataan langsung dari Yesus, mana buktinya? Sementara kalau Anda baca Yohanes 8 ayat 58 itu kan kalimat langsung. Aku berkata kepadamu, tanda petik. Itu kan berarti kalimat langsung yang diucapkan langsung. Dan tidak ada dikatakan di Alkitab ini bahwa aku berkata kepadamu, aku menyampaikan yang dikatakan kepadaku. Tidak, itu sudah ditambah-tambah. Itu tafsiran bebas. Itu hanya kita sedang membangun opini, berusaha menyangkal bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Tapi begini, apa maksudnya Yesus berkata bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada? Maksudnya itu adalah bahwa Yesus sedang berbicara tentang eksistensinya. Bahwa dalam eksistensinya dia adalah kekal. Sebelum dia ada di dunia ini, sebelum inkarnasinya, sebelum penjelmaannya menjadi manusia, dia sudah ada di sana, di sorga. Itu maksudnya.
bahwa Yesus itu kekal. Jangan hanya melihat ketika dia lahir di dunia ini, kemudian dia ada sampai saat itu. Tapi Yesus mau bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu kan udah jelas banget itu. Tidak ada yang sulit dipahami di situ. Terkecuali kita berusaha membantah itu sebagai sebuah kebenaran. Maka banyak orang kemudian yang membuat asumsi bahwa itu bukan perkataan Yesus. Tapi itu kan tidak terbukti. Karena ini adalah kalimat langsung. Tapi Anda bisa mengatakan, itu kan bukan perkataan Yesus. Itu dibuat-buat. Silahkan. Setiap orang bisa berkata apa saja. Sama seperti saya bisa saja mengatakan hal yang sama tentang kitab orang lain. Tapi kan saya tidak mau melakukan itu. Karena itu adalah tergantung keyakinan kita masing-masing. Kita harus mengimani gitu loh. Makanya bijaknya itu adalah kalau Anda bukan lagi orang Kristen, jangan khotbah tentang kekristenan. Ngawur jadinya. Khotbahlah tentang agama Anda yang sekarang. Masa masih mengkhotbahkan khotbah tentang agama Kristen? Kan ngawur. Terus kompetensinya apa gitu loh. Terus mengapa Anda tidak percaya diri mengkhotbahkan agama Anda yang sekarang? Kita harus ahli di bidang agama kita, bukan ahli di bidang agama orang lain. Kalau kita merasa ahli dari orang yang punya agama, itu namanya nyinyir. Itu namanya nyinyir kan gitu. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa pada saat Yesus terangkat ke sorga, itu bukan Yesus, tapi roh. Ini kan lagi-lagi ada sebuah statement yang dibangun atas dasar suka-suka. Mengapa? Bahwa Yesus itu Anda katakan dia terangkat dalam wujud roh. Saya bacakan satu ayat Alkitab kepada Anda. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Tapi kalau mau lebih jelas, nanti baca dulu ya Pak ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dibaca sampai habis ya. Direnung-renungkan, dipikir-pikir, baru ambil kesimpulan. Saya baca kepada Anda di dalam ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu terangkat disaksikan oleh murid-muridnya naik ke atas sampai awan menutupi pandangan mereka. Kalau roh nggak usah ditutup awan, hilang sendiri dia. Kalau roh sekejap aja hilang dia. Kan begitu. Dari mana ada penemuan itu ya? Bahwa yang terangkat itu bukan Yesus, tapi roh. Mengapa nggak sekalian Anda katakan bahwa yang terangkat itu bukan Yesus, tapi orang yang mirip Yesus? Supaya komplit dongengnya, kan begitu ya. Kalau mendongeng itu harus indahlah jalan ceritanya, kan begitu. Yang terangkat itu bukan Yesus, tapi orang yang mirip dengan Yesus. Kira-kira seperti itu. Jadi kan tambah lucu jadinya, kan seperti itu. Sekali bikin opini itu lucunya jangan tanggung-tanggung. Lucunya itu harus lucu-lucu banget gitu loh. Jadi seperti ini jadinya. Jadi kan saya sendiri jadi tertawa. Ternyata yang terangkat itu bukan Yesus, tapi roh yang terangkat. Kalau roh itu nggak perlu terangkat, Mas. Menguap. Roh itu menguap. Udah hilang dia. Sebentar aja hilang, menguap roh itu kan gitu. Karena roh itu kan nggak real. Dia itu bukan materi, kan begitu. Menguap. Roh bukan terangkat, tapi menguap. Wus, gitu. Ya gitu ya. Belajar Alkitab akan membuat kita lebih mengenal siapa itu Allah kita. Dan belajar Alkitab harus dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Semakin orang meragukan Yesus bahwa ia bukan Tuhan, semakin kita berusaha membuktikan bahwa ia bukanlah Tuhan, semakin kita tidak bisa membantah bahwa dia benar-benar Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.